Benar Tuhan Yesus, Kau bersama kami, Kau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Di tengah cuaca seperti ini pun Tuhan, Engkau lihat hati kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, suara-Mu, pesan-Mu bagi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, atas semua kami yang ada dalam ruangan ini. Biarlah kami boleh fokus kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur. Seberapapun kita yang bisa hadir pada pagi hari ini, saya terlalu percaya tetap ada penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kita ya. Kita akan langsung buka dari Mazmur 121. Ini mungkin sudah berkali-kali kita dengarkan, tapi pada pagi hari ini Tuhan penjaga Israel. Ya. Saya akan bacakan nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kita melihat judulnya aja, Tuhan penjaga Israel. Tuhan penjaga Jemaat GGV Philadelphia. Amin. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita terus dituntun masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, makanya kalau sebisanya jangan sampai ada kita lewatkan hari-hari ibadah kita, hari-hari jam-jam doa kita bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan penjaga Israel. Kita melihat di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah ya akan datang pertolonganku? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita di dalam segala persoalan yang kita hadapi. Dari mana nih datang pertolonganku? Tapi di situ ayat 2 langsung dijawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jadi sudah jelas pertolongan kita dari Tuhan. Bayangkan seseorang melayangkan matanya ke gunung-gunung, ya kemana ya? Mungkin ke saudara, ya kan? Mungkin ke orang terdekat. Saudara, manusia terbatas, tapi ada Allah yang tidak terbatas. Jadi pertolongan kita ialah dari Tuhan. Nah, itu yang harus kita pegang pada pagi hari ini, saudara. Ya, ada 4 hal di sini saya lihat. Ya, ada 4 hal yang rindu saya bagikan. Yang ayat 1 sampai 2 itu, Tuhan adalah sumber pertolongan. Ada amin ya. Terus 3 sampai 4, penjaga yang tidak pernah tertidur, ya, tidak pernah tidur. Ayat 5 sampai 6, perlindungan total dari segala bahaya. Ayat 7 sampai 8, perlindungan sepanjang masa. Jadi apalagi yang kurang, saudara? Ya, ternyata hidup kita ini benar-benar ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Yesaya, seperti langit dan bumi demikianlah rencana Tuhan dengan rencana kita. Kadang kita merasa bahwa program kita, rencana kita sudah yang terbaik, tapi Tuhan yang punya kendali atas hidup kita. Ya, tidak jauh-jauh seperti gedung kita yang sedang kita gumulkan. Kita sudah berdoa tahun lalu, katakan, yes, tahun ini Tuhan, tahun ini Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan senang, saudara. Tuhan ketawa, ya sabar anakku, ya
Rencanamu bukan rencana. Itu yang menguatkan kita. Nah, pada pagi hari ini, perlindungan sejati dan satu-satunya sumber pertolongan yang tidak terlelap itulah Tuhan kita. Ya, pernah mendengarkan kalau kita bergantung kepada sapam, contohnya ya, sapam rumah, sapam komplek, ya ada saat dia tertidur saudara, kayak ada kehilangan motor atau apa gitu ya. Karena apa? Itulah manusia terbatas. Ada orang bilang lupa. Tuhan sebenarnya tidak pernah lupa. Cuman waktuku belum tiba, kata Tuhan. Tenang, ya. Dan biasanya kalau dari Tuhan itu saudara mendatangkan damai sejahtera. Karena yang dari atas itu pendamai, ya kan? Peramah, mendatangkan damai sejahtera. Jadi kalau dari atas itu damai sejahtera itu saudara, jadi dalam sehari-hari juga, apakah kita cukup damai dengan seseorang? Kalau sesuatu dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, cek and recheck hati kita, ya. Jangan keraskan hati kita. Mungkin ada sesuatu. Kalau dari Tuhan tidak ada kebencian, ya. Semuanya itu damai sejahtera, ya. Jadi pada pagi hari ini pertolongan sejati hanya dari Tuhan, saudara. Ya. Kita melihat di sini saudara, di Mazmur ini sangat-sangat luar biasa. Saya baca bolak-balik ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi hidup kita ada di dalam tangannya. Ya, katakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Sudah tahu kita Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Gak salah kita punya rencana, gak salah kita punya program saudara. Tapi yang tahu hidup kita, yang memberikan nafas itu Tuhan. Ketika bangun pagi, ya malam ini kan hujan. Jadi kurang tidur baru mau tidur hujan deras, kedengaran di atap itu angin kencang saudara. Saya hanya bilang tadi pagi saya keluar jam 3, Tuhan belas kasihanilah orang-orang yang tempat banjir ini Tuhan, tolong mereka Tuhan. Karena saya membayangkan kita aja agak terganggu dengan derasnya hujan. Kalau mereka terganggu, banjir nggak seperti itu kan? Itu sangat terganggu. Kita derasnya hujan aja sudah agak terganggu. Tapi kita percaya, karena saya sedang mempersiapkan ini, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia ada 24 jam bagi kita. Ada amin? Ada 24 jam bagi kita. Seseorang pernah berkata seperti ini, doanya tengah malam dong, karena kalau malam itu dikit yang meminta. Ya, itu kan di Indonesia malam, di negara lain siang saudara. Jadi dia ada 24 jam. Ya, tapi gak salah. Mungkin kalau malam berdoa kan lebih husuk, tidak ribut, tidak terganggu, tidak ada telepon seperti itu. Tapi sebenarnya ada 24 jam, tidak terlelap, tidak tertidur. Itulah penjaga kita. Berarti dia senantiasa online, saudara. Tidak ada istilahnya sinyal putus, ya kan, nggak ada wifi. Dia selalu ada bagi kita. Tuhan mau kita, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan, ya. Kemarin seorang ibu di Komsel Wanita sangat seru. Bukan lagi saatnya kita meminta-minta, berteriak-teriak sama Tuhan, gitu kan. Tapi saatnya kita memuji Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yes, saya pikir, ya statementnya ini juga sangat luar biasa. Ya, bukan saatnya lagi kita minta-minta terus. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saudara, tentunya Tuhan pasti bertindak. Ya. Jadi sekarang cek and recheck hidup kita. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik pada Tuhan? Bagaimana dengan doa-doa kita, saudara? Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan pertemuan
pertemanan kita? Bagaimana dengan persaudaraan kita? Ya, bisa aja dalam satu gereja ini masih ada enak nggak enak, bisa terjadi, ya kan? Tapi mari, kalau saya berkata seperti ini, kalau kita membenci seseorang atau kita geram gitu, tapi kita merasakan aman-aman aja, ini yang bahaya. Tapi kalau kita merasakan sesuatu, Tuhan, lepaskan, berikan saya, aku lepaskan roh pengampunan. Walaupun aku benci, tapi saat ini lepaskan Tuhan. Jangan sampai kita bebal, ya, mengeraskan hati, saudara. Banyak terjadi itu di dalam persaudaraan. Dikatakan seperti itu, kan dia yang salah. Dia yang salah, nggak ada urusannya sama saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam persaudaraan kita doakan, kita bawa terus. Ya, tugas kami sebagai gembala majelis berdoa untuk jemaat, ya kan? Manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan. Jadi memang kita ini, ya seperti kemarin firman Tuhan di kaum wanita. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, menunggu Tuhan itu tidak melelahkan. Tuhan, mana ini? Saya sudah sekian tahun minta ini, aku sudah lelah, aku sudah jenuh. Karena kita tidak mengenal dia. Ya. Kalau saya percaya kepada suami saya, udah di mana Pak? Udah di sini. Ya kan? Kita kalau Pak Joni itu jauh gitu kan, keluar kota, kasih aja gambar love. Jadi apa ya? Tidak terasa sesuatu itu walaupun pemainnya seminggu di luar kota atau di mana gitu kan. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan, aku sudah jenuh, aku sudah bosan, bahkan aku sudah capek, aku kecewa. Ini yang bahaya. Berarti hubungan kita tidak mengenal dia sebenarnya. Ya, kalau kita mengenal seseorang, pasti kita positif thinking. Itu yang saya katakan tadi. Kalau Pak John keluar kota, dari mana? Kadang rapat seharian. Saya bikin aja love merah gitu kan. Jadi dari sana juga dibalas gitu. Itu sarana kita, mungkin suami istri, sarana kita bagaimana supaya kita itu tetap bisa tidak ada kejenuhan. Apalagi dengan Tuhan yang berjaga-jaga atas kita 24 jam. Itu dia. Terus kita cuekin gitu, baca Alkitab masa bodoh, ibadah masa bodoh, komsel, nanti aja lah itu. Apa sih yang dibahas di komsel itu? Gitu-gitu aja. Wow, setiap komsel itu selalu ada progres. Setiap komsel ada progres. Ya, karena masing-masing, siapapun yang khotbah saudara mau angkat 1-2 ayat, khotbahnya mungkin 10-15 menit. Keren saudara. Situ nanti Roh Kudus bekerja. Diangkat 1 ayat, tapi nanti bisa sampai 1-2 jam. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus. Karena kita itu rindu terus mengenal dia. Katakan di sini, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Kita tahu bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak tertidur. Berarti kita terkonek terus dengan dia. Dia ada bagi kita. Ya, mau bangun jam berapa Tuhan? Kadang bukan saatnya lagi, Tuhan seperti yang tadi, mana iniku Tuhan, mana iniku. Bercerita, bercakap-cakap. Pagi-pagi Tuhan, belas kasihani Tuhan orang-orang yang mungkin dia gak bisa tidur. Banjir gak rumahku, Doanya simpel saudara. Kalau hubungan kita manis dengan Tuhan, dengan suami, ya, kalau dengan suami aman saudara, ya, indah gak? Indah saudara. Ya, saya pernah katakan, seganteng apa juga suamimu, secantik apa juga istrimu, kalau sudah berantem, ya seperti di comberan sana saudara. Jadi makanya, mari, dia penjaga kita. Bahkan begitu luar biasanya. Ayat 5-6, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Sangat indah saudara, sangat luar biasa. Total, ya, perlindungan Tuhan atas kita itu total. Tapi seberapa di antara kita yang meresponnya Bapak Ibu? Ya, seberapa? Ya, Tuhan naungan di sebelah kanan, melindungi dari bahaya siang matahari, malam itu bulan, dan perlindungan ya secara total bagi kita. Coba renungkan, ternyata
Tuhan itu ada di sini. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas, di bawah, di mana-mana dia ada. Kalau Tuhan ada, beranikah kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati dia? Ya, kita bisa bersembunyi dari manusia, dari pasangan kita. Tapi saudara, Tuhan ada. Dan apa yang kau lakukan, itu engkau tabur. Ya, hari-hari ini tabur tuai itu begitu cepat, saudara. Ya, nggak tahu dia. Aku lakukan aja seperti ini. Ya, putih-putipu aja dikit. Ku bohongin dia. Cepat atau lambat, saudara, kita akan menuai apapun yang kita lakukan. Ya, hati-hati. Ya, dia ada. Perlindungan Tuhan itu sempurna atas kita. Saya nggak tahu lagi berkata-kata tentang ini. Ketika saya baca berulang-ulang, perlindungan total dari segala bahaya, penjaga yang tidak pernah tertidur, sangat luar biasa. Bahkan di ayat 7-8, perlindungan sepanjang masa. Kalau seorang bos bilang begini, kau bekerja aja sama aku tanggung seluruh hidupmu, aku tanggung seluruh keluargamu. Apa yang kita lakukan, saudara? Kita akan sungguh-sungguh, ini lebih daripada manusia. Tuhan, sekarang tugas kita hanya yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Itu yang kita lakukan, yang hari-hari ini. Mari, jam-jam doa kita, ya. Perang sudah di mana-mana, saudara. Saya dengar kemarin di rakyat Iran 1.000 orang lebih meninggal. Mereka juga tidak tahu dalam sekejap. Dan kemarin kami ada ikut arisan, saudara, ibu itu bercerita, anak dia itu ke Israel, gabung dengan tim Indonesia. Anaknya itu dari Amerika, ada 6 orang dari Arizona katanya. Jadi mereka itu tertahan di dalam gedung itu, terus komunikasi sama mamanya. Mamanya langsung cerita, tadinya pun dia mau ikut, tapi saya rasa berat katanya. Anak saya mau biayain saya, tapi saya nggak ikut. Saudara, yang dari Indonesia kata udah pulang, tapi yang ke sana belum, ke arah ke Amerika belum. Bayangkan, saudara, dalam sekejap, ya, saya udah bayangkan. Saya bilang sama ibu itu seperti ini, saya udah bayangkan itu, saya bilang, kita nih sudah punya program, ini program. Nanti sampai di Israel, ya, yang sudah pernah ke Israel ya, masuk di bandara Ben Gurion itu di Israel, nanti dari sana ke sini, ke Getsemani, kemana, tahu-tahu baru nyampe di Dubai, selesai, nggak bisa kemana-mana. Sempat mereka ke Israel, akhirnya mereka ada itu naik lewat darat, jadinya ke Mesir, dari sana nanti ke Jordania, kemana, baru dari sana mungkin bisa naik pesawat. Program sudah dibuat. Ini yang saya katakan, padahal kalau mau dipikir ini kan wisata rohani. Akhirnya semua, ya kita nggak tahu, saudara, apakah uang saku cukup? Karena kan semua udah dikeluarkan dana untuk menginap selama ini. Berarti kalau mereka transit di mana-mana, saudara, itu kan duit-duit lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak tahu, tapi tetaplah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, penjaga yang tidak pernah tidur, perlindungan total dari semua bahaya, saudara, bahkan sepanjang masa. Kalau mau dipikir, apa lagi yang kurangnya? Ya, apakah kita sudah sadar Tuhan yang pegang kendali hidup kita? Ya, kalau Tuhan yang pegang kendali hidup kita, apa-apa aja yang kita lakukan setiap hari. Ya, saya nggak tahu, walaupun Bapak Ibu tidak masuk di GBA, pembacaan Alkitab, tapi yang jelas, saudara, mari buat waktu kita, luangkan waktu kita. Saya banyak mengajak ibu-ibu, tapi saya terkesan dengan seorang anak sekolah minggu, nggak datang ya, si Vian. Dia ngajak teman 2 orang, saudara, namanya Ethan sama Nicole. Saya bilang, siapa ini? Jadi Vivian itu ngajak teman baca GBA yang 3 pasal dari Matius sampai ini. Semangat lagi itu berdua, saudara. Saya senang sekali, ya, seorang Vian ngajak teman. Berarti Vian merasakan
bahwa baca firman itu bagi dia asik gitu. Kalau bagi dia nggak asik, ngapain ngajak temennya? 2 orang loh, kelas 6 SD, ya. Saya bersyukur sekali. Setiap pagi saya pantau. Seandainya mamanya lihat, kamu ngapain nak? Baca firman mama. Kok kamu bisa? Kalau dia lihat grup itu 18 orang di situ, saya kasih bintang-bintang, saya kasih pelangi-pelangi. Seorang mama pasti senang. Apa yang kamu baca nak? Kok jadi berubah? Main HP kok baca Alkitab? 3 pasal loh, kelas 6 SD. Situ saya melihat, wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita yang sudah tua pun ya belum tentu bisa mengajak teman. Atau kita sendiri tidak membaca. Kita pikir hidup ini karena kekuatan kita. Pokoknya ini ku harus jadi, ini ku harus jadi. No. Saya pernah mendengarkan hamba Tuhan seperti ini. Aduh, hari ini sepi. Panggilan pelayanan. Yoi, saya bilang, kita tidak perlu di undang-undang khotbah, berkat Tuhan itu tetap ada. Jadi bukan karena panggilan, wah jadwalku penuh. No. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Bapak Ibu bisa lihat seberapa yang masuk setiap minggu, atau dari gereja lah saya katakan. Apakah cukup menguliakan anak, bayar kontrakan? Bukan itu saudara. Apakah kehidupan kita ini berkenan kepada Tuhan? Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dia penjaga kita, dia naungan kita, bahkan perlindungan kita sepanjang masa. Tapi bagaimana respon kita kepada Tuhan hari lepas hari? Halo anak muda, ya. Semangat ya. Anak muda ini ya, mari. Tunas remaja saya lihat sekarang udah pembacaan juga ya. Mulai mereka. Karena apapun saudara, apa yang kita lakukan ya, seorang Vian bisa ngajak orang, masa kita kalah dengan mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya, hari-hari ini saudara, jangan kita ragukan lagi Tuhan. Yang kita lakukan sebenarnya diri kita ini. Bagaimana kita ini? Apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah begitu baik? Ya. Ini saya khotbah ini bukan dalam arti saya sudah sempurna, belum. Ketika saya membaca ini, Tuhan itu ada kiri, kanan, kemana kita berjalan, Tuhan menjamin makan minum kita. Amin. Wah, itu yang sangat luar biasa. Mari saudara, bukan lagi ya masih ada yang coba-coba main judi-judi slot itu, bertobat hari ini. Ya, bertobat hari ini. Masih ada lagi yang coba-coba melakukan hal-hal yang lain, tipu-tipu. Saudara, jangan kita jadi toksik bagi orang lain. Ada amin? Halo yang pacaran, jangan toksik, masih pacaran, gak ada toksik. Ya, membangun. Saya bilang sama anak saya, masih anak kuliahan, masing-masing bayar makan. Ya, saya orangnya tegas saudara. Masih anak kuliahan, mau makan, bayar masing-masing. Masing-masing minta uang sama orang tua. Jangan sok-sok jadi pahlawan. Saya tegas saudara. Ya, ini ada Jojo, ada Michelle di sini. Ya, saya bukan ini, maksudnya ini contoh nyata. Ya, saya bukan maksudnya gini. Kalau pacaran itu saudara, jangan ada toksik. Kalau udah toksik, putuskan sekarang. Saya katakan, kenapa? Saudara, itu namanya dia tidak melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ke situ larinya ya. Dari pacaran, dari berteman. Ya. Saya dulu waktu pacaran sama Pak John, harus ada modal dikit lah. Pokoknya ketemuan di Cililitan, bayar ongkos sendiri, dia juga bayar ongkos. Makan, saya tanya, ini bagaimana? Ya. Sampai sekarang tanya ibu-ibu, kalau mau makan, ini bayar masing-masing atau bagaimana? Kalau kami dulu ada rapat bisnis coklat, saya bilang sama leader saya, Bu, ini gimana ini? Karena saya tidak mau diomongin mengenai uang, gitu kan? Maksudnya gini saudara, kalau kita cinta akan Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya bukan ini ya, ada anak saya di sini, saya bilang, masih anak kuliahan, jangan belakang. Saya bilang, kenapa? Mungkin kalau udah kerja, oke, silakan. Ya, itu pun ingat, masih ada orang tua, ya kan? Bagi yang udah kerja itu bantu orang tua, beli beras, beli minyak goreng,
Ya, seperti itu saudara. Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan sadar. Ya, kita akan lanjut terus. Saudara, bagaimana dengan jam-jam doa kita, doa pribadi kita? Sekarang ada wadah doa puasa, ada doa malam. Ya, oke. Sekarang cuaca mungkin kurang bersahabat, tapi tetap saudara, kita tetap doa. Hari Selasa ada mesbah di situ. Hari Jumat ada mesbah di situ. Hari Sabtu ada mesbah kaum bapak, kaum ibu dan pemuda di situ. Hari ini sekolah minggu di sana, saudara. Bersyukur kita Tuhan siapkan tempat. Ya. Walaupun kita harus bergumul, ya. Kita bergumul dengan tempat itu dan tempat ini. Ya. Kita mencoba untuk selalu kami melakukan yang terbaik Tuhan. Lihat Tuhan ya, ini yang kami kerjakan. Kalau ada yang salah Tuhan ingatkan kami. Jadi kita mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itu dia saudara. Bagaimana dengan ibadah-ibadah kita saudara? Kita buka ini satu ayat ini, mantap ini. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Yesaya 58 ayat 13. 1, 2, 3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi jangan banyak omong ya. Kenapa enggak ibadah Pak, Bu? Bla 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 bla. Banyak kali alasannya, banyak dalih. Hari Minggu di sini jam 8 sampai jam 10 titik. Itu aja. Enggak usah lagi banyak cincong, orang Medan bilang ya. Ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari ini hari kenikmatan. Aduh, kapan ini hari Minggu ini? Sekolah Minggu aja bilang, Mak, hari apa ini Mak? Walaupun di sini dia berantem istilahnya anak-anak yang sana kan, yang sekolah Minggu, tapi tahu dia. Sampai seorang Maida, Mak, ini Selasa ya Mak, doa puasa Mak. Ini Jumat ya Mak, doa malam. Ini Minggu ya Mak. Masa bapaknya lupa? Oh ini Minggu ya Naknya. Oh ini hari. Oh iya, gitu kan? Mudah-mudahan tidak ada di sini. Apabila kau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Siapa yang merasa hari ini hari kenikmatan, saudara? Amin. Haleluya. Siapa yang mengatakan hari ini hari yang mulia? Amin. Aduh, mantap. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, ingat. Oke, ibadah dulu, nanti mau arisan, silakan. Dan dengan tidak mengurus urusanmu, ya kan? Ini jelas banget. Acaramu, urusanmu, atau berkata omong kosong. Jadi kalau saya dengar kenapa tidak ibadah, oh tadi begini, banyak kali ceritanya ini orang gitu. Ya, saudara, sekian tahun penggembalaan ini kami mulailah, bukan saya tahu ya, bukan kami tahu, tapi yang biasa berdalih lama gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya hidup ini ada pilihan gitu maksudnya. Hidup ini ada pilihan. Silakan ya. Kita boleh pilih hari ini tidur di rumah atau beribadah. Bisa kan? Ya, bisa. Tapi ingat ayat 14 itu. Ini yang saya katakan tadi. Makan minummu terjamin. Apabila maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ih, keren. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit. Tahu nggak melintasi? Mengatasi segala persoalan, melintasi bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan. Ya, ini dalam terjemahan yang saya dapatkan ya. Memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut siapa yang mengucapkan?
mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, itu yang saya katakan tadi. Hidup kita ini banyak kita dapat berkat bukan dari yang kita kerjakan. Berapa sih gaji Bapak Ibu sebulan? Bikinlah 5 juta, 7 juta, 10 juta. Kadang nggak cukup saudara, tapi ada aja. Itulah namanya berkat. Kalau tanggal 1 kita gajian, itu bukan iman. Itu sudah upahmu karena bekerja sebulan. Tapi kalau tiap hari kita dapat berkat, itu gimana ceritanya? Ya, makanya saudara, saya terlalu percaya. Ketika sudah kosong nih rekening, saya tinggal bilang sama bos, Tuhan, boleh kan Tuhan, ini mau bayar. Saudara, gimana ceritanya? Saya punya seorang teman gini, emang ini kisah nyata saudara. Pagi-pagi dia cek, dia mau naik Grab, ini ceritanya. Dia lihat masih 57.000. Tuhan, isi dong Tuhan, rekeningku Tuhan. Memang ini pendoa, hari-hari berdoa gitu, konseling orang, doa itu aja kerjanya gitu kan. Tuhan, dia cek lagi saldo masih. Terus dia mandi, ya, dia mandi. Tuhan, aku mau berangkat ini, hujan pula, mau naik Grab. Tiba-tiba tring masuk 1 juta. Dia nggak pernah lihat dari mana itu masuk uang. Dia selalu katakan seperti itu. Jadi emang dia udah, jadi saya banyak belajar dari beliau juga. Terus dia bilang, puji Tuhan, Tuhan, tapi ada semua saya mau bayar lagi. Udah masuk 1 juta nih, maunya kurang Tuhan 500 lagi. Tiba-tiba masuk lagi. Jadi connect dengan Tuhan itu saudara. Kadang kita, siapa yang kirim? Itu. Kalau iman kita sudah sampai ke situ saudara, kami hari-hari itu mengalami itu dengan Bapak Gembala. Pokoknya saya bilang semangat terus kita. Doa Selasa sekalipun berapa orang yang datang, doa terus. Jumat doa terus, komsel, ayo. Kita lakukan bagian kita. Demikian juga dengan yang kerja-kerja di kantor saudara. Lakukan. Ya, lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Supaya seperti tadi, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub dan bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jangan lagi kita berdalih saudara. Ya, mari yang baca GBA sudah hampir selesai itu, yang nomor 300 berapa itu saudara. 1 hari 24 jam. Berapa jam kita main TikTok? Berapa jam kita main game? Berapa jam kita main apa namanya itu? Teleponan. Ya, apalagi mak-mak. Ya, syukur-syukur jangan lupa masak. Ya kan? Bapak-bapak jangan lupa mengerjakan. Mari hari-hari komsel kita perhatikan. Hari-hari komsel kita perhatikan saudara. Kita baca satu pasal lagi, satu ayat lagi, Mazmur. Ini kemarin saya dapat Yeremia 7 ayat 23. Ya, satu pasal lagi saudara, satu ayat lagi, Yeremia 7 ayat 23. Mudah-mudahan tidak salah. 1, 2, 3. Hanya yang berikut ini yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya itu dia. Hidup ini saudara, bahagia itu bukan diukur dengan hepeng. Bukan. Banyak yang punya uang stres. Banyak yang punya uang itu galau saudara. Tapi adakah kita di jalur-jalurnya Tuhan? Itu yang terus kita belajar. Makanya kalau kita baca firman itu, kita lihat, oh iya, saya harus berdamai. Oh iya, saya harus mengasihi. Oh iya, saya nggak boleh marah. Oh iya, di mana kita dapatkan? Saudara, nggak mungkin orang-orang bilang, hei, kau jangan marah-marah. Orang bilang begitu, kita bisa marah. Tapi kalau kita baca firman itu sepertinya Tuhan yang berbicara sama kita. Jangan marah, gitu kan? Kasih itu, ya, tidak pemarah. Oh iya ya, saya masih marah-marah. Jadi kalau firman yang menegur kita, itu yang dasar. Kalau suami yang menegur kita, emang
emang kau udah siapa kau? Kalau istri yang telepon kita, diam kau gitu kan. Tapi kalau sudah firman, tertusuk, tapi indah saudara. Karena firman, ya, seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi Mazmur ini mengajak kita untuk hidup terus di dalam iman, saudara. Mazmur 1, Mazmur 121, berserah total, tidak takut, karena perlindungan Tuhan itu abadi bagi kita, sempurna bagi kita, dan selama-lamanya. Ya, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan yang berjalan di depan, kita tinggal mengikuti, saudara. Itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Mari perhatikan ibadah-ibadah kita, perhatikan jam-jam doa kita, perhatikan pembacaan Alkitab kita, perhatikan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman kita, saudara. Perhatikan pertemanan kita, perhatikan pergaulan kita. Kalau kita di jalurnya Tuhan, tadi ingat Yeremia 7 ayat 23, kita akan berbahagia kalau kita tetap di jalurnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penjagaan-Mu bagi kami sempurna, total. Engkau perlindungan kami yang sejati dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu hanya di tempat ini Tuhan, tapi boleh kami bawa pulang untuk kami boleh renungkan di dalam kehidupan kami siang dan malam. Karena Engkau pun menyertai kami sepanjang hari, siang dan malam, 24 jam. Engkau selalu menjaga kami, menjagai jemaat GGP Philadelphia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.